Bismillahirrahmanirrahim. Duru'ul Islami al-hasinah. Baju besi Islam yang melindungi, yang menjadi benteng. Nasilu ila qismi rabi'il ladzi yatahaddatsu an tasri'il qital wa ahkamil jihad. Kita sudah sampai pada bagian keempat yang membicarakan tentang disyariatkannya perang dan jihad, hukum jihad. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian, mengeluarkan dari Mekah. Fahuna ta'kidun annahu la budda minal qitali lil huffadhi 'alal manhaj. Di sini jelas tegas bahwasanya tidak bisa dihindari adanya peperangan untuk lil huffadhi 'alal manhaj, untuk menjaga, memelihara dan melestarikan manhaj syariat Islam. Wala budda min infaqil mali 'alal jihad, dan wajib ini kemudian menyalurkan harta demi jihad. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nafkahkan hartamu di jalan Allah, jangan sampai engkau ulurkan tanganmu menuju kepada kecelakaan. Fahadal manhaj yastalzimu qitalan yahmihi min a'da'il waqifina fi tariqihi. Ini. Maka di sini manhaj ini, ya, sistem ini, konsep ini yastalzimu qitalan, ya, pasti adanya apa? Perang. Yahmihi, yang perang itu berfungsi untuk memelihara manhaj itu, syariat Islam itu, min a'daihi alwaqifina fi tariqihi, menjaganya dari musuh-musuh yang berdiri tegak menghalangi di jalannya manhaj. Jadi Islam itu seperti orang yang berjalan di sebuah jalan, terus musuh-musuhnya berdiri menghadangnya. Maka untuk terus berjalan, musuh itu yang berdiri tegak menghalangi jalan harus diserang, harus diperangi, begitu. Walaysa lil irhabi wa safkid dima, bukan dalam angka untuk meneror, mengadakan invasi, wa safkid dima, dan juga menumpahkan darah. Jadi Islam itu mewajibkan perang, fungsinya bukan untuk menumpahkan darah, goalnya bukan itu, tapi untuk mengenyahkan musuh-musuh Islam yang menghalangi jalannya syariat Islam agar mereka itu menyingkir, sehingga Islam itu bisa berkembang sebagaimana semestinya. Wa sanulahidu fil Quran qa'idatan amatan, dan kita akan memperhatikan dalam Al-Quran itu qa'idatan amatan, kaidah umum berkaitan dengan jihad atau perang itu. Kullama yadhkurul Qur'anu al-qital yadhkuru ma'hu dawabitahu. Ini kaidahnya, bahwasanya setiap Al-Quran itu menyebutkan, menjelaskan tentang persoalan perang, maka Al-Quran juga menyebutkan tentang standar, kriteria, aturan-aturan perang itu sendiri. Bukan hanya disuruh perang tanpa memberikan batasan aturan perang, tapi Islam menyuruh perang sekaligus memberikan aturan perang itu sendiri. Fahuna masalan, di sini misalnya haddadatil ayatu qital mu'tadin, ya, membatasi, ayat ini membatasi tentang memerangi mu'tadin, ya, orang-orang yang melampaui batas saja. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Jadi yang disuruh diperangi itu bukan orang kafir secara umum, tapi orang-orang yang sudah memerangi kalian. Jadi ini musuhnya.
yang memerangi umat Islam, maka wajib diperangi. Kama sebagaimana wabayyanatil akhlaq al-harbiyah fil qitali bi'adamil i'tida wala ta'dadu. Sebagaimana dijelaskannya dalam ayat di atas bahwasanya akhlak dalam berperang itu adalah bi'adamil i'tida, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas wala ta'dadu. Kalau sudah menyerah musuh nggak boleh dibunuh. Anak-anak yang nggak ikut perang nggak boleh dibunuh. Bahkan pohon-pohon pun di daerah musuh itu nggak boleh ditebang karena ia bukan musuh. Sekalipun hidup dan tumbuh di daerah musuh. Jadi musuh itu alladzina yuqatilunakum adalah orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang pernah atau yang akan memerangi orang-orang Islam. Itu ya objek utama dari perang atau jihad di dalam Islam. Jelaskan dawabitnya, jelaskan rumusnya.